Pagi itu, semua orang bersemangat untuk Seven Peaks Turnamen. Terutama para murid, semua memiliki senyum di wajah mereka. Meskipun ada perasaan gugup, itu semua tertutup oleh semangat. Dalam diri mereka, hanya ada Sixiong Savion, Sixiong kedua Wu Dai, ketiga Zheng Dali dan keempat He Dazi yang telah berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya. Sixiong kelima Ludaxin dan keenam Amandla adalah murid baru dan, tentu saja, Xiao Fan dan Linger, juga, tidak pernah mengikutinya. Turnamen ini hanya terjadi setiap 60 tahun. Ketika Tian Bolis dan Surin sedang membuat persiapan akhir, Savion direcoki oleh Linger, yang dianggap paling berpengalaman, Da Sixiong, benarkah bahwa ada begitu banyak anggota fraksi menghadiri Seven Peaks Turnamen? Savion berkata, benar, Seven Peak Turnamen adalah event yang paling penting dalam fraksi kita. Siapapun yang dapat mewakili rumah mereka di turnamen adalah murid berbakat. Belum lagi adegan pertempuran seru. Sixiong keempat He Dazi mendengar mereka berbicara dan mendekat. Dia mengedipkan mata pada Hidi, tersenyum, Xiao Ximei, kamu mungkin tidak tahu, sebenarnya Da Sixiong masih memiliki sesuatu yang ia tidak beritahukan pada kamu. Linger bertanya, apa, Sixiong keempat? He Dazi tersenyum, menjadi pemenang dan berdiri di tengah platform sambil mendengarkan tepuk tangan ratusan orang. Kebanggaan ini tidak bisa tertandingi. Tapi, jika seorang Ximei muda yang cantik dari rumah-rumah lainnya mengagumi dan bersorak untuk Da Sixiong, bukan kejadian itu akan menjadi jauh lebih membahagiakan kehidupan seseorang. Lalu, ia berbalik dan bertanya Savion, Da Sixiong, aku benar, kan? Savion tersipu. Linger penasaran, bertanya, Da Sixiong, mengapa wajahmu memerah? Savion menggeleng keras, terus bergumam, tidak, wajahku biasa saja. He Dazi terbatuk dan melihat semua orang telah berkumpul di sekelilingnya, Xiao Fan dan Amandla bingung, namun Wu Dai dan Zheng Dali keduanya tersenyum. Jadi He Dazi mengatakan, oh, Sixiong kedua dan ketiga ada di sini. Saya memiliki memori buruk belakangan ini. Saya pikir di turnamen sebelumnya itu, ketika Da Sixiong menang 2 kali berturut-turut dan memasuki putaran ketiga, ada sebuah Ximei, masih muda dan cantik. Saya lupa namanya. Wu Dai cepat berkata, saya tidak ingat dengan jelas, saya pikir dia adalah Ximei dari Bambu Hei. Wajahnya sangat cantik tapi namanya. Zheng Dali mengatakan, kami semua lupa namanya tapi kita masih bisa ingat dia bertepuk tangan paling keras, dan terlihat sangat akrab dengan Da Sixiong. Semua orang tertawa, Linger mulai menginterogasi, Da Sixiong, siapa sebenarnya si Ji yang begitu baik pada kamu? Savion malu, dia menatap hampa He Dazi dan tersenyum, tidak ada hal seperti itu. Jangan mendengarkan Sixiong keempat kamu. Bako Ximei dari Bambu Hei itu hanya bersorak untuk saya karena Xin Yang. He Dazi langsung mengatakan, Da Sixiong, itu aneh, Sixiong kedua dan ketiga semuanya lupa namanya. Kenapa kau mengingat namanya begitu cepat? Tapi kebaikan Bako Siji ke Da Sixiong memang. Semua orang tertawa. Savion menyadari katanya salah. Dia tahu He Dazi sangat ahli dalam pertempuran kecerdasan. Semakin banyak ia berbicara, semakin banyak kesalahan yang akan ada. Dia mendengus dan mengabaikan mereka, orang-orang bodoh. Saya akan memeriksa apakah Master dan Xin Yang sudah siap belum. Linger masih ingin bertanya, tapi Savion lari cepat seperti angin, jadi, dia hanya bisa bertanya He Dazi. Matanya penuh dengan kegembiraan, Sixiong keempat, katakan padaku, Bako Siji terlihat seperti apa? He Dazi berkata, Xiao Ximei, bukankah kau sering mengunjungi Master Sui Yue dengan Xin Yang? Kenapa kau tidak pernah melihat Bako Siji? Dia adalah murid favorit Master Sui Yue. Linger menggeleng, ibu dan aku langsung pergi ke Master Sui Yue ketika kami pergi ke Bambu Hei. Kami jarang bertemu Siji lain di sana. Ayolah, katakan padaku. Dia Dazi tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Hari ini, ketika kita pergi ke rumah utama Peak of Widows, kemungkinan besar kamu akan melihat dia. Linger memutar matanya, sepertinya dia menyadari sesuatu, tidak heran mengapa Da Sixiong begitu bersemangat hari ini, dia punya pikiran jahat di kepalanya. Semua orang bingung, maka ketika mereka menyadari, mereka semua tertawa, Linger sendiri juga tertawa. Kegelisahan kecil itu pergi. Dia memandang sekeliling dan melihat semua orang memiliki senyum di wajah mereka. Tapi ketika ia menatap Xiao Fan, ia terkejut.
Meskipun Xiao Fan memiliki senyum di wajahnya, Linger bisa merasakan bahwa pikiran Xiao Fan sedang melamun. Linger menarik Xiao Fan ke samping, dengan perlahan bertanya, "Xiao Fan, ada masalah apa?" Xiao Fan terkejut. Tangan kanannya menyentuh dadanya, lalu akhirnya menjawab, "Saya baik-baik saja, Linger." Linger langsung bertanya, "Benda apa itu? Coba saya lihat." Xiao Fan ragu-ragu sejenak, kemudian mengambil benda itu dan membiarkan Hidi melihatnya. Linger terkejut, bertanya, "Mengapa kamu membawa tongkat api hitam bersamamu?" Xiao Fan menatap wajah terkejut Linger itu. Dia bergumam, "Kebaikan Master memungkinkan saya untuk berpartisipasi dalam Seven Peaks Turnamen." Linger mengerti apa Xiao Fan katakan. Dia tidak bisa menahan tawanya. "Ah, haha, itu sebabnya. Kamu membawa tongkat hitam ini untuk berpartisipasi dalam Seven Peaks Turnamen. Dalam 2000 tahun sejarah Jadeon, dadu judi Sixiong ke-6 itu sudah cukup aneh. Tidak bisa kubayangkan, tidak bisa membayangkan kamu benar-benar membawa stik ini api, hahaha, ini benar-benar sebuah lelucon." Murid lain mendengar suara tawa Hidi dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka tertawa setelah mereka mendengar alasannya. Xiao Fan melihat Sixiong dan Siji di sampingnya tersenyum dan bahagia, tetapi kemarahan muncul di dalam hatinya. Kemarahan di hatinya hanya sesaat, namun itu begitu kuat sehingga hampir membuat pernapasan Xiao Fan berhenti. Dia menurunkan kepalanya dan memegang tongkat api jelek itu dengan erat. Udara dingin yang familiar menyebar ke telapak tangannya. "Xiao Fan," Linger tiba-tiba menghilangkan senyumnya, "saya menyesal." Xiao Fan terguncang, ia mengangkat kepalanya. Linger berkata, "Saya berencana untuk memberikan kamu sebuah esper sehingga kamu tidak akan menjadi lelucon dalam fraksi kita. Tapi ibu memaksa saya untuk berlatih terlalu banyak, saya lupa tentang hal itu." Xiao Fan menggelengkan kepala, berkata, "Linger, kultivasimu lebih penting, tidak perlu khawatir tentang saya." Linger menepuk bahunya, tersenyum, "Yah, tidak masalah toh. Semua orang tahu batas kemampuanmu. Kali ini hanya kesempatan bagi kamu untuk belajar." Dia merendahkan suaranya, "Jika ada yang berani macam-macam dengan kamu, kamu harus memberitahu saya, aku akan membantu kamu membalas mereka." Xiao Fan menatap mata lembut Linger itu. Dia tidak ragu akan janjinya. Ia juga bisa merasakan kebaikan dari orang lain di sekitarnya, namun emosinya masih tidak stabil. Apa itu, yang seperti terbakar dalam hatinya seperti amukan api, sehingga sulit baginya untuk bernapas. Linger masih menyeringai. Dia menepuk bahu Xiao Fan favoritnya itu. Dia berbisik, "Aku beritahu. Ada banyak tempat menyenangkan di Peak of Widows. Nanti kita menyelinap pergi dan bermain-main di sana, oke?" Xiao Fan tiba-tiba tidak ingin melihat wajahnya yang cantik, dia menurunkan kepalanya. Pikirannya bercampur antara bahagia dan frustrasi. Dia berkata, "Ya, Linger." Hedazi tiba-tiba berkata dari belakang mereka, Master dan Xin yang sudah tiba di sini. Mereka berbalik dan melihat Tian Bolis dan Surin keluar dari Hall of Quietude. Tian Bolis mengenakan jubah langit biru. Wajahnya tampak serius. Jika bukan karena lemak perut dan tubuh pendek, ia akan tampak lebih seperti seorang master yang mengagumkan. Surin mengenakan gaun hijau muda dan bunga giok di rambutnya. Savion mengikuti di belakang mereka. Wajahnya tampak seserius yang dia bisa. Tapi ketika murid-murid lainnya melihatnya datang, mereka berusaha keras untuk menahan tawa. Di balik Savion adalah Big Yela dan Ash. Ash sudah terbiasa untuk duduk di punggung Big Yela. Ketika Ash melihat Xiao Fan, ia berteriak, "Krik-krik," dan melompat ke bahu Xiao Fan. Tian Bolis menatap setiap murid dan mengangguk, "Mari kita pergi." Dia melambaikan lengan kanannya. Cahaya merah menyala di tengah-tengah telapak tangannya. Espernya yang terkenal, Flame Spirit, muncul. Tepat ketika Bolis Tian hendak melangkah maju, celananya ditarik oleh seseorang. Itu adalah Big Yela. Dia terus mengayunkan kepala dan ekor, dan mulutnya mengerang. Mata anjing yang menatap Tian Bolis. Tian Bolis ragu-ragu dan bergumam, tapi masih melambaikan lengan baju dan menggulung Big Yela dan membawa Big Yela di atas Flame Spirit. Tian Bolis berdiri di Flame Spirit dan menjadi yang pertama terbang. Surin menggeleng, tersenyum, "Datanglah." Lalu ia berhenti, berbicara kepada Savion, "Darren, kultivasi Xiao Fan masih belum cukup kuat. Bawalah dia." Savion mengangguk, "Ya." Surin mengangguk.
Cahaya hijau menyala dan membawanya ke langit dan mengikuti cahaya merah Tian Bolis. Di antara murid-murid puncak bambu itu, kultivasi Wu Dai, Zheng Dali, Ludaxin itu belum mencapai tingkat 4 dan tidak bisa menggunakan sebuah esper. Xiao Fan terbang dengan Savion sementara 3 lainnya terbang dengan Hedazi, Amandela dan Hidi. Esper Hidi adalah Phoenix Soul. Esper Hedazi adalah Landscape Brush, benar-benar pas untuk kepribadiannya yang seorang kutu buku. Namun, yang paling lucu adalah esper Amandela yang berupa dadu judi. Setelah diaktifkan, cahaya putih melintas dan dadu diperbesar 10 kali dari ukuran sebelumnya, berkeliling di tengah udara. Jika membandingkan alat perjudian bumi ini, sudah pasti inilah pemenangnya. Sixiong kelima Ludaxin khawatir melihat dadu Amandela, bertanya, Sixiong keenam, benda ini tidak akan jatuh dari langit, bukan? Amandela menyeringai, Sixiong kelima, mari kita bertaruh. Jika jatuh dari langit, Anda menang, maka aku. Ludaxin berkata, apakah saya berani untuk memenangi taruhan ini, kalau begitu? Amandela terkejut, oh ya, benar juga. Savion berjalan di depan Xiao Fan, tersenyum, Xiao Fan, kau sudah siap. Tepat ketika Xiao Fan hendak mengangguk, Ash menjerit dari bahunya. Mereka terkejut. Ash menunjuk ke langit, lalu menunjuk pada dirinya sendiri. Xiao Fan terkejut, kau ingin ikut? Ash menyeringai. Xiao Fan ragu-ragu sejenak, lalu memandang Savion. Savion berpikir sejenak, lalu tersenyum, Master pun membawa Big Yela, mari kita membawa Ash ke sana. Xiao Fan senang. Dia mengangguk. Ash bahkan lebih bersemangat. Savion berpaling ke yang lain, mengatakan, mari kita pergi juga, atau Master akan marah jika kita terlambat. Mereka menjawab dan pergi dengan esper mereka. Hidi berbicara pada Xiao Fan sebelum dia berangkat, hati-hati, pegang terus Sixiong dengan erat. Xiao Fan mengangguk, mengatakan, aku tahu, Linger. Linger tersenyum. Tangannya menunjuk ke langit. Phoenix Soul bangkit dan membawanya ke langit. Savion mengeluarkan espernya, Ten Tigers. Dia adalah murid tertua Bambu Peak, meskipun CD-nya membuat esper yang berbeda, ia masih membuat pedang. Ten Tigers berwarna kuning di seluruh bagiannya, 4 meter panjang dan lebar 2 inci. Itu adalah sedikit lebih besar daripada pedang rata-rata. Sayangnya kekuatan seorang esper tidak dapat ditentukan oleh ukuran. Xiao Fan memiliki pengalaman terbang dengan Phoenix Soul milik Linger jadi, ketika Savion menarik Xiao Fan ke atas Ten Tigers, ia tidak terkejut. Tapi Ash, di sisi lain, telah memegang kepala Xiao Fan erat-erat. Savion ringan tersenyum, Xiao Fan, ayo kita pergi. Kemudian, tangan kanannya menunjuk ke langit. 10 macan, meraung. Pedang naik setinggi 3 kaki. Xiao Danon meraih punggung Savion. Ujung pedangnya perlahan-lahan terangkat membentuk sudur sekitar 70 derajat, Xiao Fan harus mengandalkan Savion agar tidak jatuh. Kemudian, Ten Tigers terbang ke langit. Xiao Fan memegang Savion dengan erat. Meskipun ia merasa gugup, ia tidak ingin menutup matanya. Dia melihat Bambu Peak semakin jauh dan jauh darinya. Tiba-tiba, segala sesuatu di depannya berubah menjadi putih. Dia dalam awan tebal dan tidak mampu melihat apapun. Awan yang mengelilinginya. Angin meniup merasa wajahnya seperti itu dipotong. Tubuh Xiao Fan gemetar. Ini kegugupan, ini kegembiraan. Terbang dalam langit dan awan, seperti mimpi telah menjadi kenyataan. Dalam lautan awan, terbang untuk beberapa waktu sekarang, seperti emosi yang dirasakan Xiao Fan telah mereda, ada kejutan lain menunggunya. Ten Tigers telah membawa mereka keluar dari lautan awan. Langit biru, sebiru samudera dalam, begitu murni dan tak terbatas. Ketika mereka keluar dari awan, awan di bawah kaki mereka tampak seperti semprotan air, mengikuti mereka, menciptakan jalan awan yang panjang dan tipis. Seperti ombak di laut, jejak awan tipis turun perlahan kembali ke lautan awan. Savion akhirnya mendatarkan posisi pedang setelah mereka 300 meter di atas awan. Mereka langsung menuju ke Peak of Widows. Puncak gunung berdiri tegak dan megah. Terdengar dering lonceng menggema dari puncak. Peak of Widows tampak seperti tangga menuju surga. Xiao Fan menahan napas, karena ia melihat cahaya warna-warni dengan jumlah tak terhitung di dekat puncak gunung. Lebih dekat ke Peak of Widows, lebih terkonsentrasi cahaya itu. Xiao Fan tahu itu adalah cahaya esper para murid. Karena 5 unsur, mereka datang dengan warna yang berbeda, sangat cantik.
Cahaya seperti hujan meteor bergegas menuju puncak gunung. Xiao Fan dan Savion dengan Ten Tigers segera bergabung ke dalam sungai cahaya berwarna-warni itu. Savion dan Xiao Fan mendarat di alun-alun besar. Setelah mereka mendarat, Ash memandang berkeliling dan melompat dari bahu Xiao Fan. Ia melompat di sekitar alun-alun. Xiao Fan tidak peduli tentang hal itu. Dia melihat pagar giok putih. Tempat ini dikenal Xiao Fan. Dia ingat tempat ini adalah salah satu, Jadeon's Sixth Sin, Cloud Sea. Dia tidak melihatnya selama 5 tahun, namun, itu persis sama tanpa perubahan. Itu masih indah. Hari ini hanya sedikit lebih ramai dari biasanya. Alun-alun sangat ramai. Para murid menghadiri Seven Peaks Turnamen tampaknya untuk sementara tinggal di sini. Ada sekitar beberapa ratus orang. Kebanyakan orang mengenakan pakaian Jadeon. Banyak generasi muda. Jadeon telah berhasil mendidik banyak sekali murid muda. Meskipun ada beberapa ratus orang di alun-alun, alun-alun masih tampak luas. Savion mencari melalui kerumunan, tiba-tiba ringan terdengar, "Da Sixiong, kami di sini." Xiao Fan dan Savion memandang ke arah mana panggilan berasal. Itu dari murid-murid Bambu Peak. Mereka berdiri di samping salah satu tempat di tengah. Hidi melambai kepada mereka. Savion menjawab dan berjalan ke arah mereka dengan Xiao Fan memandang sekeliling dan melihat murid-murid dari rumah-rumah lainnya berdiri dalam kelompok. Mereka senang mengobrol. Mereka semua tampak sangat antusias dengan turnamen. Hedazi adalah orang pertama yang bertanya, "Da Sixiong, perjalananmu baik-baik saja?" Savion tersenyum, "Ini bukan pertama kalinya datang ke sini, apa yang bisa terjadi?" Linger menatap Xiao Fan tersenyum, "Xiao Fan, adegan sepanjang jalan indah, bukan?" Xiao Fan teringat adegan menakjubkan dari puncak gunung di langit, mengatakan, "Sangat indah." Linger tertawa, menepuk bahunya, berkata, "Berusahalah lebih keras dalam kultivasi. Ketika kamu dapat membuat esper kamu dan belajar bagaimana untuk terbang, kamu bisa pergi ke langit dan melihat sebanyak yang kamu inginkan." Xiao Fan tidak menjawab, dia malah tersenyum dan mengangguk. Savion memandang berkeliling dan bertanya pada Hedazi, "Sidik keempat, di mana Master dan Xiniang?" Hedazi mengatakan, "Kami mengikuti guru dan Xiniang ke sini, lalu murid-murid dari rumah kepala membawa Master dan Xiniang ke Crystal Hall." Mereka mengatakan itu adalah pertemuan 7 Master dari masing-masing rumah untuk membahas beberapa rincian turnamen. "Master memerintahkan kami untuk tinggal di sini dan menunggunya." Savion mengangguk, kemudian dia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan CD di sekelilingnya. Dia memandang berkeliling dan berbisik, "Saya telah melihat banyak wajah baru dari rumah-rumah lainnya berada di sini. Kalian sebelumnya sudah mendapatkan informasi." Hedazi menggeleng, "Saya juga memiliki perasaan yang sama. Sepertinya rumah-rumah lain telah merekrut banyak orang baru." Sixiong kedua Wu Dai memandang berkeliling, "Ada banyak orang baru. Tapi, kurasa, ketika kita pergi di atas panggung besok, kemungkinan besar kita akan menghadapi Sixiongs berkultivasi tinggi yang tampil di turnamen sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman." Savion tiba-tiba mendesah, "Sidi kedua, mungkin tidak begitu. Apakah kamu masih ingat murid muda Baye dari Dragon Head Peak 2 tahun lalu?" Wu Dai terkejut, maka semua orang diam. Mereka saling memandang di mata, tak seorang pun mengucapkan sepatah kata. Xiao Fan tiba-tiba merasa sebuah perasaan yang rumit terasa di hatinya. Itu adalah kegembiraan, kekaguman dan juga kecemburuan. Apa yang bisa sampah lakukan? Seseorang tiba-tiba berkata. Semua orang terkejut, itu Linger. Pipinya mulai menjadi merah muda, matanya terbuka lebar, dengan marah berkata. Jika dia tidak datang ke turnamen, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia melakukannya, yang terbaik akan bertemu saya di panggung. Pada saat itu kita akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang. Murid Bambu Peak saling memandang. Amandla pintar, bereaksi dengan cepat. Dia tersenyum, Xiao Ximei benar jika itu benar-benar terjadi. Hehe, Sixiongs, mari kita bertaruh siapa yang akan menang. Dasar maniak judi. Sixiong kelima Ludaksin menendangnya pergi. Savion tersenyum, persis ketika ia hendak mengatakan sesuatu, seseorang terbatuk ringan dari belakangnya. Seorang wanita dengan lembut berkata, Song Sixiong, lama tak bertemu. Savion tampak seperti menerima pukulan berat. Savion terkejut. Panggilan seperti melodi surgawi terdengar telinganya.
Ketika ia sadar, ia berbalik seperti kilat dan melihat 5-6 murid perempuan berdiri di sana. Dari pakaian mereka, ternyata mereka berasal dari Bambu Hei, rumah yang hanya menerima perempuan. Seorang wanita cantik di depan menghadap mereka. Senyum terlihat di wajahnya. Xiao Danon ingin bertanya dari rumah mana para Siji ini berasal, tetapi ketika dia berbalik dan melihat Wu Dai, Zheng Dali dan He Dazi, masing-masing memiliki senyum yang jahat di wajah mereka. Kemudian ia berpaling ke Savion dan melihat wajahnya tersenyum konyol dan terlihat terkejut. Ternyata dia tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk dikatakan. Xiao Danon berpikir sejenak, dan tahu siapa wanita itu. He Dazi dan yang lainnya berdiri di sana menunggu untuk sebuah pertunjukan, namun Savion hanya berdiri di sana dengan tampak bodoh di wajahnya. Tidak hanya murid puncak bambu tidak bisa menerimanya, bahkan murid-murid tinggi bambu cekikikan. Wanita itu tersipu sedikit, berkata pelan, Sixiong Song. Savion masih belum bereaksi. He Dazi tidak sabar, berkata, haha, Bako Siji kami tidak bertemu selama bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu? Bako matanya berpaling kepadanya sejenak, tersenyum, Anda adalah He Dazi, He Sixiong. He Dazi mengangguk, ya, Wen Siji memiliki memori yang baik. Kami hanya bertemu sekali 60 tahun yang lalu dan masih ingat aku. Bako tersenyum, He Sixiong bertarung melawan lawan kuat di duel terakhir dan menunjukkan kepada kami keterampilan mengejutkan. Tentu saja aku akan ingat Anda. He Dazi tersipu. Pada Seven Peaks turnamen sebelumnya, dia telah menghadapi lawan yang kuat dari Peak of Widows selama putaran pertama. Meskipun ia sudah melakukan yang terbaik, ia masih kalah. Tapi dia hanya tersenyum, mari tidak menyebutkan tentang sejarah masa lalu. Tingkat kultivasi saya tidak pernah akan bisa menyamai Wen Siji dan Da Sixiong kami. Omong-omong, setelah turnamen, Da Sixiong kami sering berpikir tentang Anda. Wajah Bako memerah sedikit, tapi tidak menjawab. Dia mengintip ke arah Savion. Para Simei di belakangnya sudah tertawa. Savion adalah seorang pemberani, sekarang, dia tampak seperti seorang pemuda pemalu. Dia dengan cepat menjawab, tidak, kapan saya sering. Apa? Seorang wanita muda di belakang Bako memotong Savion sebelum selesai bicara, apakah itu berarti Anda tidak rindu pada Bako Siji? Savion melirik Bako. Bako juga menatapnya. Matanya tidak berkedip. Ia berseru, tidak aku merindukannya. Setiap murid dari Bambu Peak dan murid Bambu Hei tertawa. Terutama gadis-gadis yang tertawa di balik Bako paling keras, menyebabkan murid-murid dari rumah-rumah lain untuk melihat ke arah mereka. He Dazi menunggu tawa akan pergi, lalu dia mengatakan pada murid wanita di Bambu Hei itu, Siji, sebenarnya Da Sixiong tidak bermaksud berkata bahwa dia tidak merindukan Bako Siji, dia bukan hanya sering berpikir tentang dia. Semua orang tertawa. Savion menatap He Dazi. Dia menatap Bako dan menemukan bahwa ia tidak marah. Dia lega dan berbisik, Wen Simei, mereka hanya bercanda, tidak usah dengarkan mereka. Bako tersenyum, kemudian berbalik dan memegang Simei-nya yang tertawa begitu keras sehingga ia hampir jatuh. Setelah itu, dia berbalik dan bertanya, kalau begitu, bagaimana perasaanmu yang sebenarnya? Savion terus berkata, saya, tapi tidak bisa mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Melihat wajahnya, gadis-gadis lain tertawa lagi. Bako menggeleng dan melotot padanya dan mengabaikannya. Dia berjalan ke Linger memegang tangannya, menatap wajahnya, bertanya, kamukah Linger Simei? Linger terkejut, ya Wen Siji, bagaimana Anda tahu saya? Bako tersenyum, Anda sering datang ke Bambu Hei kami untuk mengunjungi Master Su Sisu. Kita sudah mengenal kamu. Kami tidak melihatmu beberapa tahun, kamu sudah tumbuh sangat cantik sekarang. Linger memegang tangan Bako, tersenyum, bagaimana aku bisa dapat dibandingkan dengan kecantikan Bako Siji? Lalu ia berbisik, saya tahu Da Sixiong terpesona oleh Anda. Bako melirik Savion. Savion segera memiliki senyum konyol di wajahnya. Dia menggeleng, berkata pelan, Da Sixiongmu benar-benar memiliki otak kayu. Hidi terkekeh. Bako membawa Hidi pada para murid Bambu Hei. Suara tawa sering datang dari para gadis-gadis. Mereka semua mengabaikan Savion dan yang lainnya sekarang. Savion ingin berbicara dengan Bako, tetapi tidak tahu harus berkata apa, sehingga semua dia lakukan adalah berdiri di tempat yang sama. Bahkan Xiao Fan menggeleng. Amandla tiba-tiba berkata, banyak orang telah tiba.
Xiao Fan penasaran. Dia berbalik dan terkejut melihat sekitar 30 orang datang ke arah mereka. Semua orang dalam pakaian putih. Semua orang tampak bangga dan tampan. Orang pertama adalah Kevin. Kevin. Xiao Fan menatap mereka. Dia mengulangi namanya lagi dan lagi. Sixiong keempat Hedazi tiba-tiba tertawa. Dragon Head Peak memang memiliki jumlah murid yang signifikan untuk ikut dalam turnamen ini. Kevin juga melihat para murid Bambu Peak. Dia segera berjalan ke arah mereka. Yang lainnya menyusul. Dia memegang tangannya di depan dirinya sendiri, memberi hormat. Song Sixiong, kita bertemu lagi. Savion tidak ingin menjadi tidak sopan. Dia kembali memberi hormat. Qi Sixiong, Anda telah datang juga. Aku bertanya-tanya, Anda akan bergabung mengikuti turnamen. Kevin tersenyum, saya tidak ingin datang, tapi kata Master, aku masih perlu untuk melatih kultivasi saya, dan dia memerintahkan saya untuk bergabung, jadi aku mengambil tempat. Savion mengangguk, itu bagus dengan kemampuan Qi Sixiong, kemenangan harus menjadi milikmu. Kevin menggeleng, merendah berkata, Song Sixiong telah menyanjung saya. Ketika kedua orang itu berbicara, mata Xiao Fan mencari-cari di antara murid di belakang Kevin. Setelah beberapa saat, mata Baye, yang juga mencari dia, bertemu dengan Xiao Danon. Mereka keluar dari kerumunan dan memegang tangan masing-masing. Ada ribuan kata-kata untuk diucapkan, tapi mereka tiba-tiba tidak bisa mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Baye bertanya, Xiao Fan, kamu ikut di dalam turnamen ini? Xiao Fan mengangguk, tersenyum, ya, Master sangat baik kepadaku. Dia membiarkan saya datang. Bagaimana dengan kamu? Baye berkata, saya ikut di turnamen ini juga. Apa yang begitu hebat tentang mastermu yang kerdil itu? 2 tahun lalu saya datang ke tempatmu dan mastermu memperlakukan kamu dengan cara seperti itu. Xiao cepat berkata, tidak, dia tidak seperti itu biasanya. Hari itu ia hanya dalam mood yang buruk. Baye menyadari bahwa itu adalah kesempatan langka untuk bertemu dengan sahabatnya dan tidak ingin merusaknya dengan topik konyol ini. Dia segera beralih topik, tersenyum, anak bandel, saya tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu telah tumbuh sangat tinggi. Xiao Fan memukulnya, menyeringai apa, hanya kamu yang boleh tumbuh dan aku tidak. Baye tertawa, mereka bisa membicarakan apapun yang mereka inginkan karena tidak ada tua-tua di dekatnya dan orang-orang lain tidak mengganggu mereka. Xiao Danon sengaja berbalik dan melihat Kevin menyapa para wanita. Rasa sakit di hati aneh menimpa Xiao Danon, yang menyebabkan rona wajahnya berubah. Baye terkejut, ada apa, Xiao Fan? Xiao Danon menggeleng, memaksakan diri untuk tersenyum, tidak ada. Matanya masih tertuju pada Kevin. Kevin sudah berada di depan Linger dan Bako. Dia menyapa Linger pertama, Tian Ximei, masih ingat saya. Linger sedang mengobrol dengan Bako dan murid perempuan Bambu Hei yang lain. Tiba-tiba, ia melihat Kevin muncul di depannya. Dia tersipu, suaranya menjadi sangat rendah, ya, halo Qi Sixiong. Wajah merah muda Linger dan matanya yang berkaca-kaca, wajah cantik yang tercermin di mata Xiao Fan itu, serasa seperti pisau telah mengiris melalui hatinya. Xiao Fan, ada yang salah. Kenapa wajahmu terlihat begitu pucat? Baye bingung. Dia khawatir, apakah kamu sakit? Tidak, saya baik-baik saja, Xiao Fan berkata pelan. Pikiran Bako sudah dewasa. Dia melihat reaksi Linger dan memahami apa yang terjadi. Dia langsung bertanya pada Kevin, Qi Sixiong, mengapa Anda hanya mengingat Tian Ximei? Jadi kita, Ximei dari Bambu Peak tidak cukup layak untuk diingat oleh Anda. Setelah itu semua gadis di belakangnya mulai bertanya. Kevin segera menjawab, apa maksudmu Wen Siji, bagaimana aku bisa berani untuk tidak sopan terhadap Siji dari Bambu Hei? Bako tertawa, Qi Sixiong ikut di dalam 7PX turnamen lagi, pasti Anda bertekad untuk menang. Mata Kevin yang cerah, mengatakan, pada turnamen sebelumnya, Wen Siji telah melewati 3 putaran, tapi sayangnya kalah oleh Enu Xiao Sixiong. Setelah 60 tahun berlatih, ditambah diajar dengan hati-hati oleh Master Sui Yue. Dengan julukan siswa Bambu Hei terbaik, Anda juga sepertinya ingin berusaha untuk meraih tempat juara turnamen. Bako tersenyum, tidak mungkin, bagaimana saya bisa berani untuk bersaing dengan Qi Sixiong. Adapun julukan murid Bambu Hei terbaik, saya tidak benar-benar cocok untuk itu. Kevin mengerutkan kening, Wen Siji, Anda terlalu merendahkan diri.
Bako tersenyum, tidak. Pengetahuan Master Sui Yue sangat luar biasa. Potensi saya terlalu biasa-biasa saja, tidak bisa mendapatkan ajaran rahasia darinya. Rumah kami memiliki si Mei lain yang sangat berbakat, Qi Xiong, Anda perlu berhati-hati. Kevin senang, tapi wajahnya masih tersenyum, itu bahkan lebih baik. Dengan kemampuan untuk mengalahkan Wen Siji, orang itu pastinya seorang jenius yang brilian. Saya sangat tidak sabar untuk bertemu dengannya. Bako tergelak dan mengangguk. Lalu ia menarik Linger ke samping. Pada saat itu, sebuah suara mirip peluit datang dari langit. Suara itu lebih keras dari petir. Beberapa ratus murid Jadeon tampak di atas mereka. Sebuah cahaya merah tiba, sekarang mereka bisa melihat Taois dari Peak of Widows berdiri di atas pedang merah. Dia mengumumkan, semua Xiong's, kepala rumah dan fraksi memiliki perintah untuk disampaikan, semua Xiong's yang berpartisipasi dalam Seven Peaks Turnamen, silakan datang ke Crystal Hall. Keributan di antara beberapa ratus murid Jadeon berlangsung sementara. Kemudian, beberapa orang keluar dan berjalan ke sisi lain alun-alun. Xiao Fan pikir murid yang berkultivasi tinggi akan terbang ke sana secara langsung. Tapi, tampaknya tidak ada yang memiliki niat untuk melakukannya, semua orang hanya berjalan. Dia berjalan dengan Baye. Melihat sekeliling dia melihat Hidi berjalan dengan Bako dan murid-murid Bambu Heit lainnya. Savion dan murid Bambu Peak lainnya mengikuti di belakang mereka. Adapun Dragon Head Peak, sekitar 7 atau 8 orang keluar dari kerumunan, tetapi mereka berjalan ke arah lain. Mereka menyapa murid-murid lain dari rumah-rumah lainnya, Kevin terutama, ia sangat akrab dengan nama-nama murid. Semua orang tersenyum padanya. Qi Xiong sangat hebat dalam mencari teman. Melihat Xiao Fan terus memandangi Kevin, Baye berkata, dia mempunyai tingkat kultivasi yang tinggi, sangat dipercaya oleh Master Chang Song. Semua orang menghormatinya. Xiao Fan mengangguk pelan, tanpa ekspresi. Pada akhir sisi alun-alun, adalah salah satu dari Sixteen Jadeon, Rainbow Bridge. 5 tahun lalu, Xiao Fan dan Baye telah berjalan melewati sini setelah mereka diselamatkan. Sekarang mereka kembali mengunjungi tempat ini lagi, pikiran mereka bercampur dengan berbagai jenis perasaan. Menginjak pada hasil karya yang luar biasa seperti itu, melihat air jernih mengalir di sisi jembatan dan masih mencerminkan 7 warna pelangi, anak-anak bodoh dari 5 tahun yang lalu sekarang telah menjadi murid Jadeon. Mereka berjalan di belakang kerumunan. Baye tiba-tiba mendesah, 5 tahun. Xiao Fan tetap diam dan hanya terus berjalan. Pemandangan di hadapannya adalah sama seperti hari itu. Ketika mereka berjalan lebih tinggi di atas Rainbow Bridge, awan tenggelam di bawah mereka. Langit biru jernih terpampang di atas kepala mereka. Kenapa kau tidak terbang di atas sana? Xiao Fan tiba-tiba bertanya. Baye agak terkejut, kau tidak tahu bahwa murid-murid dilarang terbang di dekat Crystal Hall. Kevin mengatakan itu untuk menghormati kepala fraksi, jadi kita perlu berjalan di suatu tempat yang dikeramatkan seperti Crystal Hall, juga, ketika Master Jadeon, mendirikan klan Jadeon, untuk tujuan perlindungan, ia menambahkan sebuah arai yang sangat kuat di Peak of Widows yang disebut Regenesis Sword Arai. Setiap orang yang berani terbang di atas Peak of Widows akan terbunuh oleh Regenesis Sword Arai. Xiao Fan terkejut, jadi itu sebabnya bahkan murid-murid yang berkultivasi tinggi tidak terbang di sini. Apakah Regenesis Sword Arai itu benar-benar kuat? Baye menatap puncak gunung di depannya, berkata, saya tidak begitu tahu, namun seharusnya begitu. Dari apa yang saya dengar, Regenesis Sword Arai diwariskan oleh Master Jadeon dan 1000 tahun yang lalu Master Jade Leaf meningkatkan kekuatannya. Dengan itu, tak seorang pun pernah berani datang ke Gunung Jadeon dan melecehkan kita. Xiao Fan juga melihat puncak gunung yang megah, mengatakan, luar biasa. Ketika mereka berbicara, mereka berjalan melintasi Rainbow Bridge dengan orang lain. Xiao Fan menatap orang-orang itu. Ada sekitar 60 orang. Mayoritas dari mereka adalah laki-laki, sekitar 13 atau lebih adalah perempuan. Sebagian besar perempuan mengenakan gaun Bambu Heit. Tetapi terlepas dari laki-laki atau perempuan, mereka semua penuh dengan semangat. Yang pria bermartabat dan tampan, perempuan sangat cantik dan sopan. Tidak peduli yang melihat mereka, mereka akan mengatakan Jadeon memiliki penerus layak dan masa depan yang cerah. Setelah Rainbow Bridge, terdapat tempat binatang spiritual pelindung Jadeon kolam Water Kirin.
Tidak seperti 5 tahun lalu, binatang kuno, Master Spirit, tidak bersembunyi di kolam saat ini, tetapi sudah berbaring di samping kolam. Penampilan malas itu, bagaimanapun, tidak memiliki perbedaan dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Ketika murid-murid Jadeon turun dari Rainbow Bridge, mereka membungkuk terhadap binatang besar itu, kemudian pergi melangkah ke Crystal Hall. Xiao Fan dan Baye mengikuti di belakang mereka. Baye berbisik kepada Xiao Fan, apakah kamu masih ingat pertama kali kita di sini? Xiao Fan mengangguk, ingat, waktu itu kita berdua basah seperti baru mandi. Tapi itu tidak terlalu penting. Waktu melihat rakasa besar membuat aku takut setengah mati. Baye tersenyum, ya, kapan kita pernah melihat hal seperti itu sementara kita masih di desa Grace Temple? Saya pikir binatang terbesar di dunia adalah beruang dari Gunung Jadeon. Xiao Fan meledak dalam tawa. Semua orang berbalik dan menatap Xiao Fan. Xiao Fan segera terdiam. Baye juga terkejut. Dia terbatuk 2 kali. Wajahnya sedikit merah. Orang-orang lain saling memandang, kemudian terus berjalan. Xiao Fan lega. Ia berpaling ke Baye. Mereka saling memandang dalam mata dan tersenyum. Xiao Fan dan Baye berjalan turun dari Rainbow Bridge, tiba di kolam hijau. Mereka membungkuk ke Water Kirin. Water Kirin, bagaimanapun, sudah seperti tertidur sejak awal. Tidak bereaksi terhadap siapapun. Mendengkur begitu keras seakan guntur. Tentunya tidak tahu 2 murid Jadeon muda itu membungkuk untuk dirinya. Xiao Fan dan Baye tidak mengharapkan Water Kirin bereaksi pula. Mereka berjalan menuju tangga. Xiao Fan berkata, Jing Yu, terakhir kali kamu datang ke Bambu Peak begitu cepat sehingga aku tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat pada tingkat kultivasimu. Baye tersenyum, ini berkat Master Chang Song dan ajaran semua Sixiongs. Kemudian ia berhenti, suara menjadi lebih dalam, sebenarnya beberapa tahun pertama ketika saya berlatih, saya selalu memikirkan mayat berdarah di desa Grace Temple, jadi saya mendorong diri untuk bekerja lebih keras, berharap suatu hari aku bisa mencapai dendam untuk orang tua kita dan teman-teman. Hati Xiao Fan terasa pahit. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya. Baye menetap emosinya, kemudian menyeringai, oke, mari kita tidak berbicara tentang masa lalu. Bagaimana kultivasimu sendiri? Xiao Fan menggelengkan kepalanya, kau tahu aku tidak sepandai kamu ketika kita masih muda. Bertahun-tahun ini di Bambu Peak, guru dan Sixiongs memperlakukan saya dengan baik. Tapi aku terlalu bodoh, sangat lambat dalam proses saya benar-benar mengecewakan mereka. Petik 2. Baye mendengus, kamu tidak bodoh saya pikir itu kemungkinan besar karena mastermu kerdilmu sengaja membuat segala hal sulit bagimu, tidak mengajarkan mantra-mantra Jadeon dengan benar. Xiao Fan tidak tahu konflik 2 tahun lalu masih menyebabkan Baye membenci Tian Bolis. Dia tersenyum, tidak begitu. Masterku tidak orang semacam itu. Sudahlah, mari kita tidak membicarakan tentang aku. Apakah espermu masih, Dragon Slayer? Baye mengangguk. Tersenyum, itu adalah pedang harta suci Dragon Head Peak yang paling berharga. Masterku menyerahkan pedang ini. Selain kekuatannya yang luar biasa, pedang ini sangat spiritual. Membantu saya banyak di dalam kultivasi. Xiao Fan iri hati, bahkan wajahnya menunjukkan hal itu bagus. Baye bertanya kembali, bagaimana dengan kamu, Xiao Fan, kamu belum memiliki esper apapun. Terkejut, dia meletakkan tangannya di dadanya dan menyentuh hitam, tongkat api. Rasa dingin sedikit naik di telapak tangannya. Tidak, ia berkata pelan, kultivasi saya tidak cukup tinggi untuk menggunakan esper. Baye tidak memiliki reaksi apapun tentang itu, jelas dia sudah mengharapkan jawaban ini. Dia menghibur Xiao Fan, tidak masalah, Xiao Fan. Selama kamu bekerja keras, kamu akan sukses pada akhirnya. Kita masih muda, anggaplah ini adalah kesempatan untuk belajar. Bibir Xiao Fan bergerak, menatap wajah seperti teman lamanya, mendengarkan kata-kata yang ramah, tapi dalam hati Xiao Fan, ia tidak merasakan kenikmatan apapun. Untuk belajar, semua orang mengira dia datang ke sini untuk belajar. Kemarahannya tiba-tiba naik dalam hatinya, seperti nyala api terbakar, tetapi dipadamkan sesaat kemudian. Dia menurunkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak berpikir untuk menyalahkan temannya, karena ia menemukan bahwa ia sendiri juga setuju dengan apa yang temannya katakan. Seperti jawaban di dalam hatinya, tongkat api dalam pakaiannya bereaksi. Sebuah rasa dingin tiba-tiba bangkit dari telapak tangannya ke bahunya.
Xiao Fan terkejut. Lalu ia menemukan bahwa perasaan ini tidak melakukan masalah pada tubuhnya. Kesejukan itu cukup nyaman. Dia menatap Baye dan menemukan ia tidak menyadari perubahan. Tepat ketika Xiao Fan merasa lega, tiba-tiba, raungan memekakkan telinga meledak di belakang mereka. Xiao Fan, dan bahkan Baye yang berkultivasi tinggi, juga merasakan guncangan di telinga mereka. Telinga mereka terus berdering. Para murid Jadeon juga berbalik dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Semua orang bingung untuk menemukan seperti gemuruh aneh di tempat suci Jadeon. Mereka berbalik, dan setelah melihat, semua orang takut dengan apa yang mereka lihat.